tak perlu, biarkan natural. Lah itu loh Sambo Kristen, jahat juga. Saya nggak bilang Sambo pasti salah, enggak ya. Nggak bilang juga Sambo tidak salah atau pasti, saya nggak urusan. Cuman tempatkan masalah itu pada porsinya. Nggak kayak si Kamarudin Geblek ini, saudara. Wah, apa kayak ini, kayak kentut bocor, kayak ini ya, kayak kentut bocor ya, bisa nggak ada remnya ya, anus apa pantat nggak ada remnya ya, dut apa aja diomongin ya, dihantam semua. Agak nggak ngerti ini orang dosanya gede banget ya, nuduh orang sembarangan. Tapi kalau saya sih tetap percaya Brigadir J itu memang ada salah sama keluarga Sambo, itu saya percaya sekali. Nggak mungkin nggak, pasti ada salah sama keluarga Sambo. Terus katanya si pengacaranya lagi, si siapa itu yang botak itu kan, ya si Sambo ini tega jualan istrinya. Oh enggak, saudara, bukan Sambo jual, itu istrinya pasang badan kemarin kok. Ya, lihat jangan kau percaya saya ya, hanya kebenaran ini akan sulit sekali terbongkar. Enggak akan, karena memang tujuannya adalah untuk menutupi pelaku sesungguhnya, Sambo pasang badan, saudara. Peristiwa Irjen Sambo ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan Yesus bahwa Anda jangan berharap kepada manusia manapun, jangan berharap kepada kekuasaan pangkat. Anda sendiri yang harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, nggak ada yang kepake, saudara. Terus kalau kamu Kristen ada di DPR mau apa? Ya kan? Nah itu si Setia Novanto jadi mualaf, Angelina Sondak jadi mualaf. Saran saya, kamu orang-orang Kristen yang di DPR yang tidak berjuang untuk orang-orang minoritas, kamu jadi mualaf saja, nanti bagus nanti karirnya. Toh kamu juga nggak bakal masuk kerajaan sorga. Kamu jadi mualaf saja, kamu juga belum lahir baru juga. Ya, bukan saya, karena kamu juga belum lahir baru, ya. Dan kamu juga tidak memperjuangkan minoritas, kamu hanya memperjuangkan perutmu dan titikmu. Sama saja, ya. Ini kan jadi mualaf jelas. Kalau sudah jadi mualaf jelas, ya, kan udah jelas, ya, namanya jadi mualaf. Nah, jadi nggak membuat orang bingung, ya, kok orang Kristen kelakuannya kayak gitu. Nah, ya kan, ini atau DPR-nya korup ya, Kristen juga. Ya, kita lanjut ya. Nah, sebentar, nih kita tes suara dulu. Raja Uti tadi masuk, saya lihat ya. Raja Uti, mana tadi? Raja Uti. Tes. Oke. Oke. Terus Asli, lanjut. bukan yang diserupakan. Bukan serupakan ya, karena kita sudah pengalaman diserupakan. Raja Uti serupakan, separuh ya, dibabat semua ya, dikeluarin. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut terus ya. Nah, apakah ini sebuah kekecewaan? Oh bukan, saudara. Ini sebuah warning bagi Anda. Nah, ya. Karena dari awal saya sudah ngomong, jangan bawa-bawa politik, jangan bawa-bawa agama ketika Anda menjadi polisi, ketika menjadi tentara, ketika berpolitik. Bawa diri Anda sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Makanya kalau ada orang setting-settingan, ini jumlah sekian polisi, wah naik semua, oh ini jumlah ini orang Kristen di DPR, ini jumlah orang Kristen yang ada di TNI, wah tai semua, tai kucing semua, nggak ada yang kanggo, saudara, ya nggak ada yang kepake, saudara. Terus kalau kamu Kristen ada di DPR mau apa? Ya kan? Nah itu si Setia Novanto jadi mualaf, Angelina Sondak jadi mualaf. Saran saya, kamu orang-orang Kristen yang di DPR yang tidak berjuang untuk orang-orang minoritas, kamu jadi mualaf saja, nanti bagus nanti karirnya. Toh kamu juga nggak bakal masuk kerajaan sorga. Kamu jadi mualaf saja, kamu juga belum lahir baru juga. Ya, bukan saya, karena kamu juga belum lahir baru, ya. Dan kamu juga tidak memperjuangkan minoritas, kamu hanya memperjuangkan perutmu dan titikmu. Sama saja, ya. Ini kan jadi mualaf jelas. Kalau sudah jadi mualaf jelas, ya, kan udah jelas, ya, namanya jadi mualaf. Nah, jadi nggak membuat orang bingung, ya. Kok orang Kristen kelakuannya kayak gitu? Nah, ya kan, ini atau DPR-nya korup ya, Kristen juga. Padahal kamu belum lahir baru, agamanya Kristen tapi belum lahir baru.
Terus Anda hanya karena takut dengan keluargamu, jangan takut. Jadi Islam saja enggak apa-apa. Jelas, jelas, ya kan? Bukan saya mengusir, bukan. Daripada Anda jadi orang munafik. Daripada Anda jadi orang munafik. Nah, baru nanti kita injili ulang, ya. Jadi jelas, ya kita injili. Kayak Injil dari Sunda kan akhirnya kan bingung kan sekarang, malah bawa-bawa Yesus kan kemarin. Saya bukan Yesus yang berkorban bagi semua orang. Artinya dia masih mengakui Yesus berkorban bagi semua orang. Ya, polisi-polisi, Anda kalau pengen karirnya lancar, dia jadi Islam, ya kan? Daripada Anda nggak jelas, Kristen kagak, ya kan? Kelakuan bukan Kristen tapi kelakuan kayak iblis, ya kan? Dan Anda belum lahir baru, ya kan? Nah, jelas. Jelas saudara. Dari situ kita fight. Makanya ya, nanti kalau zaman khilafah, fight-nya kita, perjuangan kita jelas, clear saudara. Kalau udah jadi khilafah Indonesia. Kalau sekarang Anda masih berambivalen begini, ya, antara iya dan tiada, ada dan tiada kata Pak Ponto kan. Lalu Anda, ya kan, sebagian yang menyadari apa yang saya katakan, lalu yang nggak sadar ikut mencaci maki, ya, makanya saya bilang nggak usah lah kalian bela-belain saya sampai berantem kayak orang belain Kamarudin sampai mencaci maki begitu, nggak usah lah, kalau sekalian kalian belain saya. Nanti kan Tuhan sudah buktikan. Dulu waktu saya kasih tahu kan tentang Kamarudin yang biadab ini, yang Lucifer ini kan Anda mencaci maki. Begitu sekarang kena 10 tahun, Anda kan baru nyadar kan sekarang. Ya kan, kalau ini pengacara hanya menggunakan kasus-kasus itu buat kepentingannya dia pribadi. Ya kan, bahkan duitnya KC pun dirampoknya pula kan sama si Saifuddin sama dia kan, berdua-duaan kan. Nah, itu saya selalu ingatkan ya, supaya Anda selalu ingat yang saya ngomong selalu benar. Saya ngomong itu nggak pernah salah ya, dan saya ngomong itu nggak ngawur-ngawuran saudara. Selalu saya ingatkan. Nah, ya ini udah gitu dipindah ke Nusa Kambangan KC-nya kan, bisa apa coba? Malah sekarang ini kita lagi upayakan bagaimana caranya supaya kita bisa bersukaca di Nusa Kambangan ya. Ini Galarua tolong dong bisa ada yang mulai bergerak ya. Galarua minta tolong ada yang bisa bergerak, tengok KC di Nusa Kambangan, apa yang bisa kita lakukan. Kasihan kalau di sana ya. Nah, saudara, iya karena udah nggak punya duit lagi buat bayar. Ya, karena nggak ada duit lagi buat bayar, saudara. Ya kan? Duitnya apa ya udah habis buat rebutan sama Saifuddin sama si Kamarudin. Ya kan, sama Yosua Tewu kan, akhirnya bertiga. Mereka yang nuduh saya, akhirnya mereka yang makai sendiri ya. Mereka yang nuduh saya, fitnah saya, maki-maki saya, akhirnya mereka yang kabur-kaburan sendiri, mereka yang berzina sendiri, mereka yang ruwet sendiri, pokoknya ruwet pokoknya. Anda dibilangin Nabi ke-20, Anda percaya sih. Ya kan? Coba ya, sekarang kita lanjutkan. Anda sudah nggak bisa bergantung sama politikus Kristen. Dan jangan, dari awal saya sudah bilang jangan. Ya, kemarin ada seorang yang kita harus siapkan politikus Kristen. Wah, tai kucing loh, nggak usah. Saya tidak percaya dengan politikus. Anda tidak usah persiapkan menteri-menteri atau TNI atau polisi Kristen, kita kader-kader. Nggak usah, tak perlu, biarkan natural. Lah itu loh Sambo Kristen. Jahat juga. Saya nggak bilang Sambo pasti salah, enggak ya. Nggak bilang juga Sambo tidak salah atau pasti, saya nggak urusan. Cuman tempatkan masalah itu pada porsinya. Nggak kayak si Kamarudin geblek ini, saudara. Apa kayak ini kayak kentut bocor kayak ini ya, kayak kentut bocor ya, bisa nggak ada remnya ya. Pantat nggak ada remnya ya. Dut, apa aja diomongin ya, dihantam semua. Nggak ngerti ini orang dosanya gede banget ya. Nuduh orang sembarangan. Tapi kalau saya sih tetap percaya Brigadir J itu memang ada salah sama keluarga Sambo, itu saya percaya sekali. Nggak mungkin enggak, pasti ada salah sama keluarga Sambo. Terus katanya si pengacaranya lagi si siapa itu yang botak itu kan, ya si Sambo ini tega jualan istrinya. Oh enggak saudara, bukan Sambo jual itu istrinya pasang badan kemarin kok. Ya, lihat jangan nggak percaya saya ya, hanya kebenaran ini akan sulit sekali terbongkar. Nggak akan, karena memang tujuannya adalah untuk menutupi pelaku sesungguhnya. Sambo pasang badan. Itu udah clear sekali, udah bagi saya itu udah final, Sambo itu pasang badan buat seseorang. Ya.
Dan polisi sudah tahu, nah sudah sepakat. Yang penting ada bargainnya. Udah ada bargain mereka itu ya. Nah, dah lanjutnya saudara. Anda nggak bisa bergantung sama polisi yang sudah rontok semua. Anda nggak bisa bergantung sama gereja pun Anda nggak bisa. Anda nggak bisa bergantung sama gereja. Dari awal saya sudah bilang, dari awal dari dulu ya sebelum ada kejadian Johnny Beol sama Gibet saya sudah kasih wanti-wanti. Anda nggak bisa bergantung sama gereja. Anda harus lakukan sendiri. Ya, diakonia. Kita punya Galarua, kita punya Damaris. Mulailah dengan Damaris. Kalau Anda bisa lakukan sendiri, lebih bagus lakukan sendiri. Tapi kalau Anda tidak punya waktu, kasihkan ke Damaris. Itu beneran ya, saya nggak main-main. Ya, lakukan dengan segenap hati. Bukan buat mencegah supaya jangan rusuh, bukan. Itu adalah salah satu efeknya. Tetapi adalah untuk minta belas kasihan Tuhan dengan berdiakonia itu, saudara. Anda melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mencegah amarah Tuhan di Indonesia. Karena gerejanya pelit. Saya ingat ya, seorang nabi di abad ke-5, 6, 7 ya, saya abad ke-6, 7 itu ya. Namanya Pseudo Methodius. Seorang yang namanya Methodius, tapi Pseudo Methodius ya. Ya, beliau berkata, Islam adalah sebuah kutuk, sebuah hukuman karena gereja tidak melakukan tugasnya, malah gereja menjadi korup, maka menjadi kutuk. Nah sama sekarang nih, menjadi kutuk bagi Indonesia karena gerejanya Gilbert, gerejanya Johnny Beol, ya gerejanya Rubin Adi tidak melakukan tugasnya, saudara. Untuk apa? Untuk berdiakonia. Ya, serius ya, saya nggak main-main ya. Apakah dengan GKI saja cukup berdiakonia? Enggak cukup. Karena aset terbesar itu ada di gereja-gereja karismatik, saudara, dan di gereja Katolik. Gereja Katolik sudah maksimal, sudah melakukan yang mereka bisa. Ya, GKI sudah. Sekarang bagaimana dengan GKI, GKJ yang saya maksud ya? Oh, GKJ juga ya berdiakonia. Tetapi masalahnya, ya, gereja-gereja karismatik Pentakosta ini sudah berhasil mengumpulkan dana lebih besar daripada gereja Katolik dan gereja-gereja lain, saudara. Dan mereka telan semua. Coba itu kalau asetnya dibuka, selesai Indonesia, saudara. Kalau saran saya adalah Anda demo, saudara, di depan gereja. Kami mau gereja berdiakonia, buka laporan keuangan gereja. Kalau perlu demo, saudara. Demo, saudara. Boleh, bukannya nggak boleh. Udah boleh dikutuk sama Tuhan, gundelmu peang. Bilang sama Tuhan, sudah izin sama Nabi ke-26. Tuhan Yesus merestui saya, saudara. Serius. Oh, ini suara kenabian. Ya. Anda harus ngomong sama gereja. Ya, Anda harus ngadep sama gereja. Buka untuk diakonia. Anda akan terkejut-kejut itu dana ratusan miliar dianggurkan, saudara. Dianggurin begitu aja, saudara. Anda akan terkejut, saudara. Serius ya. Anda bilang, buka. Oh, enggak main-main, saudara. Wah, gereja kejang-kejang sama saya, saudara. Kejang-kejang gereja. Ya, wah, mumet. Oh, enggak urusan, saudara. Tapi tujuannya adalah itu. Makanya dari awal saya selalu bilang, Anda sendiri yang harus melakukan. Anda yang mendengar di sini. Ya, ini ada live-nya sekarang ada 1.500 ini live-nya. Mulai dari 1.500 ini, saudara. Sebab, ya, peristiwa Sambo ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Ya, bahwa orang-orang yang Anda pikir itu adalah laskar-laskar Kristus. Anda berharap kepada manusia, itu dirontokkan semua sama Tuhan. Peristiwa Irjen Sambo ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan Yesus bahwa Anda jangan berharap kepada manusia manapun. Jangan berharap kepada kekuasaan pangkat. Anda sendiri yang harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Peristiwa Irjen Sambo ini adalah sebuah peringatan keras dari Tuhan. Bahwa Andalah yang akan dipakai Tuhan
Peristiwa Ijan Sambo ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan bahwa pendeta pun nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Anda sendiri yang harus berteriak keras dengan Tuhan. Nah, kalau secara administrasi Anda boleh demo, ya, demo, cuma demo kepada gerejanya, buka rekening gereja, ya, bagikan, terutama jemaat-jemaat yang miskin yang sudah punya member, ya, yang sebagai member gereja itu harus dirawat oleh gereja, saudara, harus dirawat. Ya, ini saya juga lagi kepikir tiba-tiba ya, apakah Yayasan Embun Pagi perlu menggunakan member ya, supaya orang-orang yang punya member ini kemudian ini ya mendapat, kita bisa membantu ya. Kalau ada yang meninggal, waktu mami saya meninggal, dari mulai upacara sampai pemakaman habis 70 juta ya. Padahal sederhana sekali, kita berusaha sesederhana mungkin aja 70 juta habisnya. Saya nggak pernah minta sama Anda ya, tetapi Tuhan cukupkan. Beberapa orang private ya telepon saya ya, luar biasa Tuhan cukupkan. Kakak saya sudah khawatir ya, udah bingung. Kakak saya udah bingung. Saya bilang jangan khawatir kok, nanti Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan, saudara. Tuhan benar-benar cukupkan dengan luar biasa. Ya. Wah, jangan tegang-tegang begitu dong ya. Sebentar ini, sebenarnya saya pengen nyanyi ya, tapi saya karena tadi kelas evangelisnya selesainya lamban tadi, saya nggak siapkan. Tadi saya mau nyanyi, saya ada bikin lagu ya. Nah, nih Raja Uti dulu nih lah.